Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasnya 110 ini menawan. Mana kalau ada tulisan? Oke, kita mulai sekarang seperti yang sekarang tadi. Kita mulai dari Turkiye, Bushlar ya. Ya. Turkiye. Ya. Kalian cari dulu. Makanya keywordnya, syaratnya apa aja? Syarat beasiswa Turkiye tahun 2024 aja dulu potongannya. Itu unitnya kan nama Bushlar. Bukan. Bushlar itu artinya beasiswa. Jadi beasiswa Turki. Dia tidak nih. Jadi kalian itu gini loh. Dan jadi kalian masukin ini punya pemerintah ya. Punya pemerintah, semua universitas yang ada di Turki itu akan masuk ke site ini. Ya, ke sistem ini semuanya masuk. Jadi nanti kalau kalian daftar, itu kalian daftar kampusnya di sistem itu, dan nanti pemerintah akan melihat menyeleksi, oh ini cocok, ini nilai rapotnya bagus, ini oke, ini cocok masuk kampus ini, oke ini develop, oh ini mungkin nggak cocok, kurang dialihkan ke kampus yang lain, cuma tetap di ya, coba kalian dulu, ya, persyaratan beasiswa dia bukan. Turkiye Bushlar. Bushlar. Ya. Nah, ini nggak tahu apakah ada kedokteran kameranya sih ada medis, cuma nggak tahu ya seperti yang salah besar tadi itu tadi itu tidak menyarankan untuk kalian yang mau berkarir di Indonesia sebagai seorang dokter atau yang sejenisnya mengambil pendidikan kedokteran atau medik di luar negeri, kecuali nanti ambil S2 atau bikin profesi ini. Itu yang cerita mungkin ya. Yang cerita mungkin. Karena university. Ya, Sarah University. Nah, untuk melihat patokannya seperti ini. Kalau kalian mau tahu kampus terbaik untuk kita apa aja misalnya ya. The best university in Turkey, the best university in Turkey. Nanti dia akan list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu juga patokan. Oke? Nah, sekarang kita nggak usah Turki dulu, kita ke Indonesia dulu. The best university in Indonesia, Turki dulu. UI. The best universities in Indonesia. Ya. UI, UGM, UI, aku sama ITB, Nusantara, ITB, Unim, belum berarti listnya itu terlepas mau swasta mau negeri adalah itu yang terbaik. Ya, karena bingung di situ kan ya. Oke. Nah, itu sekarang kita lihat ke UI tadi kan angkanya yang bagus ya, yang terbaik ya, angkanya university yang Turki ya. Oke. Sebentar, kayak bisa bergolongan ya ininya. Nah, sekarang tadi kan Indonesia ya. Sekarang kita ke regional sekarang. The best university in Southeast Asian. Southeast Asian. Asia Tenggara sih. Southeast Asian. Asia. Southeast Asian. US. Yes. US. Singapore. Betul. Ada Malaysia juga. Yes, number 3. Thailand. Sula itu ya, kampus Sula guys, kampus Sula itu kampus Sula yang di Thailand yang nomor 4 se Asia Tenggara level itu adalah kampus yang setiap tahun memberikan beasiswa terutama di jurusan STEM. Wow. Ya, tiap tahun itu bagus. Taylor's University. Ya kan, ya di Malaysia ya, Malaysia. Yes. Putra Malaysia. Putra ya itu masuk. Itu private kan? Kalau itu private, kalau Putra itu negeri punya kerajaan. Kalau Cula tetap punya kerajaan tapi kerajaan Thailand. Siapa itu di mana? Thailand. Thailand juga. Ya, dia punya. Siapa idol? Nah kita juga sama. Thailand juga. Sama aku Thailand. Yes, Thailand. Ya. Cuma kemon. Dia bisa makan rujak yang dia kali aja. Nah, dia kayak gini. Jadi kalau itu number 1 itu adalah Singapura. Nomor 7 itu rata-rata Malaysia dan nomor 3 adalah Thailand. Nanya
gitu. Ya. Nanya Singapura ya. Nah sekarang kita back. Nah kalian udah tahu kan urutan kampus dulu kan yang baik. Contohnya sekarang kita lihat dulu Turki Busra balik lagi itu persyaratannya ada yang pertama apa? Apa syarat? Syarat beasiswa Turki. Tahun 2024. Kalian tetap baru. Kuliah di Turki 100% lolos kuliah di Turki tanpa ujian. Iya masa yang jadi? Coba syarat beasiswa Turki 2024. Warga negara Indonesia, YTB, TDP. Satu dulu. Coba kalian ngaco. Misalnya Apa namanya? nilai akademiknya Berapa? yang S1 70% dari total. Berarti rata-ratanya harus 70, ya? 70% ya? 70 rata-ratanya ya. Ya. Tidak boleh 65 atau 72, 69 tidak boleh, 70 rata-rata. Ilmu kesehatan harus 70%. Kalau kalian so far sejauh ini rata-rata kalian berapa? 8. Satu kesehatan lolos. Ya, lolos. Nah, apa lagi? Tapi nggak ada loh, dikit aja. Syarat kedua coba percaya lagi. Nggak ada. Ya. Memiliki KTP, WNI, Nah. yang lulus. Nah, terus? Masa sosialnya 21, Nah. 21. Nah, Gimana? udah, begitu. Bisa aja loh. Gimana? Tapi Dia- dia- aku sudah dapet ininya. Dia sesuatu ini tidak ada wawancara. Dia hanya Aku register sudah guys. Nah, gimana coba dulu? Tapi kesehatan harus 90% Ah, nilainya. apanya? 90%. 90%. Yang mana? Oh, itu kesehatan. Iya. Oh iya, itu kan kedokteran. Berarti Beda. umumnya bisa 70 aja. Yes, 70 terdapat, tapi untuk yang medik itu 90%. Nah, itulah. Wah, Jadi itu saya aja. sarankan ini jangan ke luar negeri, ya tetap di dalam negeri. Baik. Kedokteran di dalam negeri dulu. Masa ini buat yang S1 itu harus di bawah 21 tahun. Ya. Jadi kan kalian lulus nanti kira-kira umur berapa kan? Semua. 17, 18. 18 rata-rata ya, kan lulus itu. Jadi untuk persyaratan dokumen kalian sudah lulus. Kecuali kalian mau kedokteran. Nah, tapi catatannya kalau kalian mau kedokteran, kalian tidak boleh praktek di Indonesia. Kalau kalian mau kuliah ke Turki. Nah, ingat ya kalau saatnya dia S1 ya, dia S1 kan 4 tahun tuh, 4 tahun ya kuliahnya. Di Turki. Ya, ditambah setahun bahasa. Wow, lagi 5 tahun bisa. Bahasa. Jadi totalnya 5 tahun. Ini di awal ya, ini di awal. Ini di awal. Jadi Ya. bisa. Jadi nggak bisa masuk di ibaratnya kita nih nggak harus bisa bahasa asing Oh, sudah. terima. Bahasa Turki. Berarti bisa keterima Tanpa bawa TOEFL bisa. Iya. Tanpa bawa IELTS nggak apa-apa. Ini Jadi dapat. kok pakai apa-apa itu bisa daftar. Terus di sana baru diajarin. Ya, oke. Itu nggak apa-apa. Indah sekali. Tapi Setahun dulu kan dia. Setahun dulu berarti 5 tahun pernah di Turki. tapi kan itu sudah sekolah di sana kan? Sudah. Nama kampusnya apa sih? Ini nah, let's say ya sini ya. Let's say, enggak, kalau kampus itu urusan urusan pemerintahnya nanti yang ngasih kalian kampus mana. Yang Jadi penting diterima aja. kalian masuk dulu ke sistem Turki yang sekarang. Bikin akun dulu, lengkapi semuanya dulu nanti. Udah cocok semuanya udah. Yang belum berbahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu dokumennya. Saat di masa tempat menerjemahkan misalnya kayak akte kalian itu belum berbahasa Inggris misalnya. Kalian terjemahkan diulang kalau salah ada. Diulang. Oh, Jadi bikin. dia nanti ada capnya, ada capnya, cap penerjemah tersumpah intinya. Nah cap itu nanti akan yang udah diterjemahkan kalian sekalian nantinya. Nanti Miss Fatul akan bantuin. Miss Fatul hanya akan Miss Bayu dan tim BD hanya memberikan inspirasi ke kalian. Tapi nanti Miss Fatul atau tim internasional akan membantu kalian nanti untuk datang. Ya, yang kemarin. Jadi kalau kalian mau, nah overall, by the way kan udah tahu kan kalau secara dokumen kalian udah lolos 70, betul? Betul ya, tinggal nunggu lulus kan? Betul nggak? Nah, dan ini juga kesehatan, ya kesehatan ya. Dan ada nggak dia nanti minta SKCK misalnya? Kalau minta SKCK berarti kalian harus urusan SKCK ke kantor polisi. SKCK ada KTP, gitu. Itu bagusnya di Jurusan Turki itu bisnis
Spesialis kuliner. Oh iya. Ya, terusnya. Tapi banyak juga dari teman-teman Mister yang punya keluarga, mereka ngambil jurusan kedokteran di Turki. Tapi mereka tidak bersekolah lagi di Indonesia. Ada sedangkan tetap di Turki atau mereka pindah ke Eropa. Beda kan? Beda. Karena kan sistem kesehatan itu kan Eropa. Kalian mungkin tidak akan menemukan penyakit yang disebabkan oleh salju musim dingin. Di sini kan nggak ada salju misalnya. Gitu, ya. Nah, apa lagi? Kalau yang apa jurusan misalnya yang apa berkaitan dengan stres itu Coba sekarang, nah biar Mr. Bayu ini ya, Mr. Bayu biar kalian kritis ya. Coba kalian cari sekarang example of STEM study, ya. Coba cari examples of STEM. STEM-nya urut besar ya, STEM, ya. STEM fakultas ya, fakultas. Nah, apa aja? Oh iya. Apa aja? Teknik, engineering, apa aja? Matematika, fisika, sains, biologi, fisika, chemistry, computer nah, science, good, computer science juga masuk. ekologi, Yes. Teknik kimia. Good, pertambangan masuk kira-kira. Masuk. Good, perfect. Komputer programming. teknik sipil. Teknik sipil, good. Apa lagi? Cyber security. Good, right, ya. ekonomi ini juga. Ah? Yes. Biochemistry. Semua bidang ilmu masuk. Yes. Pokoknya, jadi STEM itu adalah bidang ya, bukan fakultas ya. STEM itu bidang. Contohnya misalnya sekarang tanya, yang termasuk bidang medik apa aja, Nak? Farmasi. Kedokteran dulu dong. Kedokteran dulu. Apa lagi? Farmasi. Keperawatan. Apa lagi? Fisio. Radiologi. Fisioterapi, radiologi, bla 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 bla. Ya termasuk juga optometri yang bagi kacamata itu loh. Nah, juga termasuk ya. Nah itu jadi bidangnya kedokteran. Contohnya banyak. Sama bidangnya STEM. Contohnya bla 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 yang disebutkan. Gitu. Ya. Nah kalau kalian lihat bidang STEM itu bagus banget. Nah, kenapa saya harus ke Turki misalnya? Ini ya, hanya konsidernya gini loh. Turki itu dia terletak di antara dua benua. Jadi kalian itu mungkin akan lebih mudah untuk menyatu ke Eropa. Ya? Yang ini verifikasinya. Itu mendarat ya? Ya begitu. Ya. Bisa, tapi saya mau nanya kan kalau yang kemarin itu menteri katanya kan kalau udah lulus-lulus itu langsung dapat grantor itu juga nggak? Ini yang sepengetahuan saya ya, kalau di Turki biasanya orang-orang yang setelah lulus kuliah di Turki dia akan pindah ke Eropa biasanya. Tahu nggak? Dia akan pindah ke Eropa untuk dari pikiran karena dia dekat sebelahnya. Berarti nggak bisa langsung dapat pekerjaan gitu. No, gara-gara sih ya, kalau jangan. Nah itu balik kita. Kalau kalian tidur bobok di rumah, misalnya kalian nggak pernah main dapat kerja nggak sih? Of course kalian nggak apa dulu. Nih, lihat nih ya, di Turki ya. Di Turki. Nih, di Turki sebelahnya Yunani persis. Sebelahnya lagi itu Italia kan. Di atasnya Turki itu udah nyampe Bulgaria, Romania, sama itu udah nyampe. Jadi dia dekat banget kan? Kemana? Ke Italia, ke Yunani kita. Itu udah nyampe. Ya. Nah, guys, sekarang sekarang kita lihat beasiswa Brunei Darussalam 2024. Persyaratan beasiswa Brunei 2024. Ya, Sofi kakinya diturunkan. Nanti sebuah dia kekayaan. Beasiswa Brunei Darussalam 2024. Persyaratan ya, persyaratan beasiswa Brunei Darussalam 2024. Tapi kan itu untuk Brunei atau Turki? Tapi kalau kalian introvert cocoknya di Brunei. Saya ekstrovert. Kamu seratus dong. Ya, berarti kita yang bagus. Sebaik saya. Wow. Mana? Makanya saya misalnya bangga banget. Makanya dari Jadi dari alumni dan
Ya, yang mau masuk Malaya itu insya Allah Kuliah gratis. yang target Malaya itu Kak Moni itu dia target Oh my God. dia udah pernah bimbing dia Harus bisa Itu gimana? bisa lima. Gimana? Bisa ceritain dong. kata Elka sama Caca untuk UM bagus kan? Yakin siapa? Karena kita tahu nih kuliah bisnis manajemen itu di UM di University of Malaya itu dia kan 11 sama fakultas pendidikan ya, fakultas misalnya. Misalkan pendidikan cuma prodinya atau departemennya adalah psikologi dan antropologi. Nah, jadi rata-rata yang kuliah di bisnis manajemen atau akuntansi juga di fakultas di UM itu adalah orang Chinese from China. Oh wow. Dan juga orang-orang Arab ya, Arab dan juga ya, Arab dan juga Chinese from China ya, bukan Chinese Malaysian ya, jadi Chinese from China memang asli, dan mereka memang kuliahnya di situ memang untuk ini, untuk bisnis, dan memang bagus. Dan teman Mister itu satu kamar namanya Ateo namanya. Ateo itu dulu dia bisnis juga manajemen. Dia S2 bahkan bisa mengikuti pertukaran belajar ke Prancis. Jadi dia daftar di UM dan dia daftar untuk pertukaran belajar dan dia dapatnya 4 bulan di Prancis. Dan itu dibiayai oleh kampus semuanya. Kita nggak bawa lagi. Apa itu fully funded dari Boleh dari kampus ya. Tapi kan bisa di Malaysia berarti kita nggak perlu belajar bahasa. Nggak usah bahasa Inggris. Kalau misalnya begini loh, guys, kalau misalnya begini. Jadi kan bisa nggak belum sempat bawa TOEFL dan IELTS ke Malaysia ya? Ini kan dia di University of Malaya. Dia kan nomor 3 di Asia Tenggara ya, nomor 3 ya, terbaik Asia Tenggara ya. Yes. Nah ya, jadi bisa belum bawa sertifikat apapun, ijazah apapun, nggak seperti TOEFL dan IELTS. Misal daftar aja dulu daftar, di saat itu masih berlaku sistem conditional offer letter. Jadi surat lulus bersyarat. Jadi bisa bersyarat asalkan bisa belajar bahasa Inggris lagi di UM. Masuknya sebaiknya di UM CCD, UM CCED yang bisa namanya. Ini lembaga bahasanya dan juga untuk pendidikan diploma di sini ya. Masuknya di sini ya 3 bulan. 3 bulan aja bisa masuk sini. Setelah 3 bulan kita di training full tiap hari dari Senin sampai Jumat. Kita kuliah bahasa aja bahasa Inggris dan kita tidak akan pernah satu yang nggak ada di kelas orang Malaysia. Ya orang Brunei itu nggak ada. Yang ada itu cuma orang Cina, orang Korea, orang Saudi, juga banyak orang Yaman, orang orang Eropa yang non berbahasa Inggris juga ada. Nah jadi kita satu kelas memang kita berbahasa Inggris sampai bisa 3 bulan gitu ya. Tapi kalau level keparahan bahasa Inggris kalian itu parah banget, kalian biasanya disuruh ulang 1 semester berdasarkan hasil placement test dari UMCCED. Setelah kalian lulus, kalian udah dapat surat ya, surat lulus bersyarat kalian udah lulus, berarti baru kalian masuk ke UM. Masuk ya? Langsung. Masuk ya. Dan itu kita udah nggak belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah lewat. Kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita kuliah aja. Nah, misal psikologi, jadi misal udah kuliah. Semua kegiatan pakai bahasa Inggris, bikin tugas, tanya jawab, apalagi komunikasi di kelas semua berbahasa Inggris. Full. Dosennya juga berbahasa Inggris pastinya ya. Nah, enaknya dalam sistem di luar negeri misalnya yakin di sistem juga berlaku di Singapura dan Malaysia ya. Kita bisa ngedrop dosen. Kita bisa kasarnya ya, kita bisa membuang dosen. Kalau nggak cocok sama dosen itu secara ngajar, mungkin dia agak cepat. Agak boleh buat kurang aktif, buang dengan syarat kita coba dulu 1 minggu, nanti di sistem kita drop out dan cari dosen lain yang mengajarkan yang sama, gitu. Di kampus itu? Ya, karena sistemnya nanti kita bisa milih. Dan belum tentu ya, meskipun misalnya kayak Alma, kayak Caca, kayak Lika, sama-sama UM misalnya ya, sama-sama jurusannya, belum tentu kalian akan selalu satu kelas, karena kita bisa aja ngambil mata kuliah 1, kalau bisa ngambil mata kuliah 2, ini bisa ambil sejajar dengan mata kuliah 3, jadi nggak akan sama. Jadi atau mungkin besok semester depan Devka mengambil 1 mata kuliah aja, karena dia mungkin ada kerjaan sampingan mungkin. It's okay, ya. Begitu. Jadi kita nggak paket satu paket selesai. Oke, sekarang coba balik lagi ke sistem ke syarat beasiswa Brunei Darussalam 2024 kita apa aja? Biar kalian tahu aja gitu gambaran seperti apa. Gimana? 18 sampai 25. Oke, 18 sampai 25. Untuk 1 ya. Nah, terus
Apalagi nilainya? Ada rata-ratanya. Masternya besar S2. S2, S1 dulu, S1 dulu. S1-nya 70. 70 berarti sama kayak Turki. Aku di gerbong ini Pak. Apa? Beasiswa. Brunei. Oh, Brunei. Brunei ya. Perlu sertifikat lulus dari Yes. TOEFL. Ya, TOEFL-nya wow, 550. berarti kalian pilih satu ya, TOEFL apa IELTS? IELTS-nya 6. Ya, 6. Ya Pak, saran misal adalah kalian pilih IELTS. Tapi kalau kalian agak ragu, kalian TOEFL aja. Tapi perhatikan dulu TOEFL-nya TOEFL apa? TOEFL-nya TOEFL apa? Perhatikan dulu ya. Aku kalau IELTS, kalau Brunei berarti nggak bisa lain aku udah Brunei bahasa Inggris. Yang tidak perlu bahasa Inggris itu adalah tadi itu Turki, Rusia, Romania tidak perlu bahasa Inggris. Yang tapi disediakan di sana. Jadi iya disediakan ada training. Kalau Rusia juga sama ya. Sistem Rusia juga sama 4 tahun kuliah, 1 tahunnya bahasa Rusia dulu. Jadi 5 tahun. Kan saya nyari itu apa nyari biaya hidup di Turki itu sekitaran IELTS. Ngapain dibayar itu? Dibayar itu sama beasiswanya. Jadi kan kita mau Beasiswa dibayar ini. Berarti jajan Jajan nggak ada bapak. Ini sudah dibayar. Nanti disediakan di sana. Fully funded. Kecuali kalau satu uang jajan. Kecuali ngirimnya dalam ya baru lah nggak bisa gitu kan. Uang jajan harus Iya. Itu beasiswa fully funded. Ada beasiswa itu yang funded aja, kalau funded. Berarti sebagian aja yang biaya. Kalau dia fully funded, bahasa Inggris nah ini 100% bayar nih. Ya, memang bahasa Inggris standar kayak British. Kan yang kita berani. kalian bisa terlibat. Ya, Soalnya mau susah sekarang nggak perlu. Kalian bisa dalam satu sama. Saya kan dan kalian juga, saya kan mengambil keputusan untuk main data. Terus kalau buat jurusan, Nah, bisa. iya kalau buat jurusan, saya suka main. Nah jadi Pilih jurusan. Ada di jurusan yang pilih. Itu di beasiswa itu ada nanti. Cara kita masuk ya ke portalnya kita daftar dulu gitu. Kayak kita bikin akun Instagram dulu lah. Tapi dibantuin sama di sini kan? Bisa tuh. Ya. Kalau bikin akun bisa ini bisa bikin. Tapi harus Dicicil aja, cicil. Dicicil. Jadi misalnya bikin identitas dulu aja. Besoknya kalau udah ada KTP-nya baru masukin dia upload lagi KTP-nya. Kalau udah ada paspor dia upload lagi ke paspor ini kenapa kecil? Ya, guys, nih dengarkan ya ini pertanyaan bagus dari Nada ya. Kata-kata ini gimana cara bikin akunnya di Turki Yerusalem? Caranya dalam kalian nggak harus ada semuanya plek ada sekarang nggak? Ya ada dalam kalian bikin akun dulu, lengkapin biodata dulu. Besoknya KTP upload KTP-nya. Besok ada paspor upload paspornya. Besok udah ada nilai bahasa Inggris upload itu juga. Cicil, bisa. Nah satu lagi nih yang fully funded bisa lupa ya Hungaria guys, Hungaria ya. Hungaria. Besok. Hungaria. Besok Hungaria juga fully funded. Ya. Dia biayain ongkos pulang pergi, jajan, pesawat, jajan rumah kalian, kos-kosannya ya selama. Habis itu dia kesehatan dibiayain. Nah, kalau ada duit dari rumah dikirim ya itu kalian ada di soalnya. Iya. Anaknya ya Allah. Ya, bisa. Nah kalau di Hungaria kan berbahasa Inggris ya, kalau berarti. Ini kan bisa ya, kampus bisa. Ya ini bisa. Keren banget kamu. Ya. Ayo ya beneran. Lebih bagus dari sekarang kan? Dan sekarang di. Saya sama Iya kan beneran. Apalagi kan beasiswa yang memang bisa Gini aja, kalau misalnya ada waktu nanti kalian itu bikin akun dulu di Turki Yerusalem, bikin akun dulu kan dia kayaknya habis immersion dari saya mulai fokus immersion dulu. Iya baru semester nanti kapan? Ya. Oke tadi udah dapat gambaran ya. Makanya Mas Boy bilang janganlah berlelehan karena kalian itu masih panjang waktunya gitu loh untuk ini. Kecuali kalian nanti habis kuliah mau nikah sama sultan misalnya, nggak perlu kuliah lagi nggak apa-apa. Tapi kan kalian nggak gitu. Kalian kan mau
Jadi itu sih. mau pintar dulu gitu. Gitu. Semangat. Kalau di Thailand tadi kulit kau itu. Kulit di Thailand yang cula tadi. Cula lapor itu kulit tadi. Api culu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Coba ditanya. Mister, Oh, kalau di luar itu ada skripsi juga. oh ya, satu lagi misal. Oh ya, ujian akhirnya. Misal baru tangan lagi ke rekan tidak bisa diberikan. Untuk skripsi dan kayak Tokyo juga menerapkan sistem yang sama ya. Kalau untuk Malaysia dan Singapura kayak gini, S1 ini kan S1 ya S1, ini kan diploma dulu ya diploma, S1, S2, S3, Gimana tuh? ini pos doktoral ya, PD pos doktoral. Setelah S3 itu ada lagi kalau kalian mau ini nggak wajib ya. Nah kalian target sekarang kalian target ini kan? S1 kan? S1, S2, S3. Nah untuk ini kan di Indonesia kan ada skripsi ya, ada skripsi. Di luar negeri seperti Singapura, Malaysia itu nggak ada skripsi, adanya hanya ujian akhir biasa, ujian semester biasa. Terus kapan ada skripsi dan tesis kan? Ketika nanti kalian sudah S2 atau S3, baru ada di sini namanya disertasi. Disertasi ini tesis. Ya. Nggak ada skripsi Nggak sama ada. sekali. Jadi nugas, kuliah, minta kuliah lagi, nugas lagi, akhir semester gratis. Iya. Dia nggak ada kayak S1 itu. Misalkan kalau di Indo kan misalnya kita nggak ada skripsi, tapi kita harus ngerjain misalnya proyek. Ada proyek, cuma itu mini proyek biasanya. Oh, nggak sesusah yang di sini. Enggak seramai mungkin di sini karena Mister. ya, oi. Tapi ini saya nyari masih beasiswa Turki. Nilai hasil ujian bahasa aku dapat apa? Tapi jika diminta ini. Jika diminta, karena kadang-kadang kampus nggak bisa, kampus nggak minta biasanya. Tapi biasanya kebanyakan minat nggak minta. Oh iya satu lagi untuk kalian yang ke manajemen, ke bisnis itu tuh biasakan gamma, misalnya gamma sama ini ya, sama grade. Itu perlu ujian. Masa nggak tahu gambarnya seperti apa? Gamma. Iya. Gamma atau grade. Berarti saya itu ke mahasiswa Turki itu biasanya juga bagi warga negara dari semua negara kecuali Turki. Iya, tapi nggak boleh. Tapi itu nggak ramah teknis. Oh, orang Turkinya sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Dia hanya untuk masuk yes. Ya. Wow. Nah, kalau misalnya kalau ini kalau misalnya yang di Turki ya, itu mereka juga nggak menerapkan skripsi. Jadi yang ini pelajarin aja. Ini project. Base manajemen. Oke, itu ya kita akhirnya alhamdulillah sampai tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. I have you. Ayo, silakan di